rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur Pambudi. Oke, baik Gerda. Jadi 17 orang remaja yang merupakan pelajar dari dua sekolah SMK yang ada di Kota Surabaya terlibat tawuran di Jalan Upajiwa Ngagel Wonokromo Surabaya pada Kamis tanggal 22 September 2022 malam. Tadi informasinya akibat tawuran tersebut ada dua orang korban mengalami luka ya. Dua orang korban itu adalah dua orang remaja dari salah satu SMK yang terlibat dalam tawuran itu dan mengakibatkan mereka harus mendapat penanganan medis di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sutomo pada malam hari itu. Mereka adalah berinisial RKP, 17 tahun, warga Peloso Tambak Sari, Surabaya, yang mengalami luka memar pada paha kiri kanan, lecet pada jari tangan kiri. Kemudian MIF, 17 tahun, warga Waru Sidoarjo, mengalami lebam mata sebelah kiri. Kemudian pelipis wajahnya berdarah akibat dipukul helm ketika terlibat dalam kemelut tawuran pada malam hari itu. Setelah dilakukan upaya untuk pendamaian atau pembubaran yang dilakukan oleh pihak warga bersama instansi terkait seperti Satpol PP, BPBD, dan Polsek, para remaja, belasan orang remaja yang terlibat tawuran itu langsung dibawa ke markas polisi setempat, yakni markas Polsek Wonokromo. Dan informasi yang dihimpun dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ternyata insiden tawuran tersebut dipicu oleh umpatan saling ejek ya dari unggahan yang dibuat oleh salah satu kubu pelajar SMK dari salah satu SMK yang terlibat itu, membuat konten sindiran berupa video yang diunggah dalam medsos TikTok gitu ya, aplikasi TikTok. Kemudian akibat dari cekcok atau sindiran tersebut mengakibatkan beberapa dari kalangan remaja dari salah satu kubu itu melakukan perencanaan untuk melakukan pengeroyokan dan tawuran di kawasan Jalan Wonokromo. Dan kemudian para orang tua dari pihak sekolah pun mohon maaf untuk para orang tua dan pihak sekolah dari para pelajar yang terlibat tawuran itu didatangkan ke markas untuk melakukan pembinaan bersama anggota Polsek Wonokromo. Dan setelah dilakukan pembinaan, para remaja yang terlibat tawuran itu akhirnya dikenai sanksi untuk wajib lapor ke markas kepolisian setempat atau markas Polsek Wonodolo ya, agar mereka memiliki atau merasakan efek jerah dari perbuatan aksi tawuran yang mereka lakukan. Demikian Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolsek Wonokromo Polrestabes Surabaya, Kompol Riki Donaire. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa saya jelaskan bahwa telah terjadi tawuran antara dua sekolah yang terjadi di Jalan Tupak di belakang Martel, wilayah Wonokromo, di mana hal tersebut mengakibatkan adanya dua orang anak yang terluka. Itu terluka karena apa? Jadi pada saat mereka bertemu, mungkin ada permasalahan yang tidak selesai sehingga memunculkan emosi, lalu adanya pemukulan dari salah satu sekolah kepada sekolah yang lain yang mengakibatkan dua orang korban. Tadi malam jam berapa? Kita menerima laporan informasi dari Command Center sekitar pukul 11, lalu dari pihak piket fungsi maupun dari Satpol PP dan Koramil kita mengecek ke TKP, lalu memang benar adanya bahwa adanya tawuran antara dua sekolah. Sekarang mereka di mana? Ya. Untuk mereka sendiri sekarang posisinya gimana? Saat ini mereka masih berada di Polsek Wonokromo. Kita memanggil pihak sekolah maupun dari orang tua untuk menyampaikan bahwa kedua orang tuanya dan dari pihak sekolah mengetahui dan sama-sama dengan kami nantinya akan melakukan pembinaan. Bawaslu Halmahera Utara tengah membuka pendaftaran calon Panwascam pemilihan umum 2024 terhitung dari 21 hingga 27 September nanti. Bawaslu Halmahera Utara mulai hari pertama sampai hari kedua pendaftaran sudah 61 orang, tersebar di 17 kecamatan yang mendaftar. Dari 17 kecamatan ada satu kecamatan, yakni Kecamatan Tobelo Tengah, tercatat belum ada pendaftar sama sekali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Arafik Hamid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arafik.
Halo rekan Arafik. Rekan Arafik bisa mendengar kami dari studio? Ya, rekan Firda, Silakan dengan laporan Anda. terima kasih rekan Firda di studio. Saya dapat laporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Utara. Memang benar di hari pertama sampai hari kedua ini, dalam rangka pemilihan umum 2028, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara membuka pendaftaran calon panwascam di 17 kecamatan Kabupaten Halmahera Utara. Dari hari pertama sampai hari kedua, sejak tanggal 21 September sampai 27 September 2022, Bawaslu Halmahera Utara telah menerima pendaftaran calon pendaftaran panwascam Kabupaten Halmahera Utara sudah 61 orang dari 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan, rekan Perda, memang satu kecamatan terdapat di Kecamatan Tebelu Tengah. Memang sampai di hari pertama dan hari kedua belum ada sama sekali yang di Kecamatan Tebelu Tengah. Namun Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, hal ini Ketua Bawaslu sendiri, Rafli Kamaludin, akan melakukan sosialisasi dan melalui media sosial hingga turun di kecamatan tersebut untuk memberikan pemahaman bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Tebelu Tengah. Dari 17 kecamatan memang satu kecamatan di Tebelu Tengah sejauh ini belum ada pendaftaran sama sekali. Nah, dari kecamatan kata Rafli Kamaludin, Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, dari 16 kecamatan tersebut saat ini sudah mendaftar dari 17 kecamatan, saat ini sudah mendaftar di 16 kecamatan. Tertinggi saat ini dari hari pertama dan hari kedua memang tertingginya di Kecamatan Malikut. Sebanyak 9 orang, Kecamatan Kautiluk 6 orang, dan Kecamatan Doloda Kepulauan 6 orang. Ini mulai sejak dibukanya pendaftaran di hari pertama dan hari kedua. Nah, dari 3 kecamatan maupun di 17 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, calon panwascam di Kabupaten Halmahera Utara terdapat belum dilihat dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara akan melihat 30% dari perwakilan dari perempuan. Nah, dari 30% kuota perempuan yang saat ini yang mendaftar mulai dari hari pertama sampai hari kedua, memang Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara belum mendata atau belum melihat berapa kuota perempuan tersebut tersebar di 17 kecamatan. Rafli juga menuturkan bahwa dilihat dari sebaran 30% kuota perempuan di 17 kecamatan, jika memang tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali untuk kuota perempuan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara juga akan memperpanjang untuk memiliki 2 kali kebutuhan selama hari pasca penutupan di 27 September nanti. Pihaknya akan melihat kalau memang tidak ada, Bawaslu akan membuka kembali atau memperpanjang pendaftaran kata Rafli. Ia juga berharap untuk masyarakat Kabupaten Halmahera Utara yang ingin mengikuti calon atau mendaftar calon panwascam di Kabupaten Halmahera Utara agar terus mengambil formulir dan mendatangkan kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara guna untuk memenuhi kuota 2 kali kuota, terutama di kuota perempuan. Demikian Firda di studio saya melaporkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate Rafik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Rafli Kamaludin, Ketua Bawaslu Halmahera Utara. Dan berikut liputannya untuk Anda. Bawaslu Halmahera Utara saat ini sedang melakukan rekrutmen panwas kecamatan dan terhitung dari tanggal 21 kemarin dan akan berakhir pada tanggal 27 September 2022. Terkait dengan itu, saat ini sudah ada pendaftar 61 orang di hari kedua. 61 orang itu tersebar di 16 kecamatan.
minus Kecamatan Tebero Tengah yang belum ada pendaftar sama sekali di hari kedua. Dan untuk Kecamatan Malifut tertinggi saat ini sudah 9 orang. Kemudian Kau Teluk 6 orang dan Rodak Kepulauan juga 6 orang. Nah, dari sini hitungan kita bahwa 3 kecamatan itu telah terpenuhi 2 kali kebutuhan. Akan tetapi kita akan melihat apakah sudah ada kuota perempuan minimal 30% atau tidak. Jika tidak ada kuota 30% perempuan, maka kecamatan ini juga berhak untuk diperpanjang selama 5 hari perpanjangnya. Untuk kecamatan lain, itu masih di angka pendaftarnya 5 orang, 4 orang, 3, 2, dan 1. Nah, jika kecamatan ini juga tidak terpenuhi, tetap akan diperpanjang untuk penuhi 2 kali kebutuhan dengan mempertimbangkan kuota perempuan minimal 35%. Terkait dengan ini harapan kami tentunya untuk kecamatan yang dalam hitungan kami akan terjadi akan kekurangan dan berpotensi membuka putaran berikut atau pendaftaran berikut, kami berharap masyarakat juga turut serta membantu dan merasa ini bagian daripada kepentingan kita bersama sehingga cepat kuota ini terisi untuk 6 orang di setiap kecamatan. Nah, oleh karena itu, sosialisasi masyarakat sangat penting kiranya agar informasi tersebar dan ada peminat dari setiap kecamatan untuk mendaftar sebagai anggota Panwas Kecamatan. Pada prinsipnya, pendaftaran ini dimulai dari jam 9 sampai jam 5 sore, 9 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu juga akan dibuka pendaftaran itu, karena terhitung dari tanggal 21 sampai 27 September. Bupati Klaten Sri Mulyani meluncurkan skuad PSIK Klaten untuk mengarungi kompetisi Liga 3 Jawa Tengah 2022 di pendopo pemerintah Kabupaten Klaten pada Jumat 23 September. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Klaten tersebut meminta seluruh penggawa Harimau Merapi untuk berjuang semaksimal mungkin dan mampu mengukir prestasi dalam ajang kompetisi ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja, ada Al-Murfi Sofyan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Al-Murfi. Ya, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Kemarin Jumat 23 September 2022, Bupati Klaten Sri Mulyani meluncurkan tim PSIK Klaten yang akan berlaga di Liga 3 Jawa Tengah tahun 2022, di mana pada kompetisi Liga 3 ini PSIK Klaten akan satu grup dengan Persebi Boyolali dan AT Farmasi Surakarta, di mana laga perdana tim PSIK Klaten akan dimulai di kandang dari Persebi Boyolali pada 25 September 2022, dan laga kandang perdana dari PSIK Klaten akan dilaksanakan Rabu 28 September 2022 di Stadion Trikoyo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, pada launching tim PSIK Klaten ini terdapat 25 pemain yang akan mengarungi kompetisi kasta ketiga di Liga di Indonesia ini, di mana 20 pemain diantaranya merupakan pemain muda dan 5 lainnya merupakan pemain-pemain senior yang sudah malang melintang di dunia pesepak bolaan Indonesia. Adapun 1 diantaranya merupakan mantan pemain PSIS Semarang, Persis Solo, yakni Andrit Wibawa, yang saat ini berusia 32 tahun. Pada peluncuran tim PSIK Klaten ini, Bupati Klaten meminta penggawa Harimau Merapi untuk membawa tim PSIK Klaten kembali bangkit dan bisa naik kasta ke Liga 2 tahun mendatang. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Al-Murfi Sofyan dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan beralih ke informasi lainnya, Saudara. Maskapai penerbangan asal Malaysia, AirAsia, resmi akan terbang untuk rute Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang Aceh Besar, Kuala Lumpur International Airport 2 pada Senin 3 Oktober nanti. Pihak AirAsia sudah menyurati PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, memberitahukan pembukaan kembali penerbangan Banda Aceh Kuala Lumpur. Saat ini tiket penerbangan AirAsia Banda Aceh Kuala Lumpur sudah tersedia, calon penumpang juga bisa memesannya melalui website resmi maupun AirAsia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Muhammad Nasir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasir.
Ya, baik, Firda, dapat saya laporkan bahwa maskapai asal Malaysia, AirAsia, kembali membuka penerbangan rute Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dengan Bandara Kuala Lumpur International Airport. Pembukaan penerbangan ini akan dimulai pada Senin 3 Oktober mendatang. Nah, untuk tahap awal, AirAsia sudah menyurati Gubernur Aceh memberitahu bahwa mereka akan kembali mengoperasikan penerbangan internasional ini. Tahap awal akan dibuka dalam penerbangan dalam 2 kali dalam seminggu, yaitu pada Senin dan Kamis. Nah, mulai saat ini memang tiket penerbangan AirAsia Banda Aceh Kuala Lumpur sudah mulai dijual atau sudah bisa di-booking melalui website resmi maupun agen-agen travel dengan harga kisaran mulai 700-an ribu rupiah. Firda, pembukaan penerbangan Aceh Malaysia ini diharapkan menjadi pendorong masuknya wisatawan ke Aceh kembali, karena memang selama ini wisatawan di Aceh banyak disumbang oleh wisman asal Malaysia. Nah, penerbangan AirAsia ini terakhir kali dioperasikan pada Maret 2020. Saat itu terpaksa ditutup karena pandemi COVID. Saat itu antara Aceh Kuala Lumpur sempat ada penerbangan 3 kali dalam sehari. Namun kini dibuka lagi dengan jadwal 2 kali dalam seminggu. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Sremi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal. Berikut liputannya untuk Anda. Ya baik, sebagai tindak lanjut informasi yang lalu bahwa AirAsia sedang mengupayakan izin terbang dari Kementerian Perhubungan, dan alhamdulillah hari ini pada tanggal 23 September 2022 AirAsia telah bersurat kepada Bapak Gubernur Aceh menyampaikan bahwa mereka sudah mendapatkan izin untuk terbang Banda Aceh Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur Banda Aceh dengan Malaysia AirAsia. Yang itu direncanakan seminggu 2 kali untuk tahap pertama ini, yaitu hari Senin dari Kuala Lumpur ke Banda Aceh pukul 10.20 dan Banda Aceh Kuala Lumpur pukul 11.15, dan hari Kamis Kuala Lumpur Banda Aceh 8.05 pagi dan Banda Aceh Kuala Lumpur pukul 9. Nah, ini menurut surat AirAsia bergantung pada situasi operasional. Penerbangan ini direncanakan akan mulai beroperasi pada tanggal 3 Oktober 2022, insya Allah jika tidak ada kendala operasional. Ini yang tercantum di dalam surat PT Indonesia AirAsia yang ditandatangani oleh Edi Krismedi selaku Head of Indonesia Affairs and Policy PT AirAsia. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pemberitahuan kepada Bapak Gubernur Aceh ini dapat direspon oleh masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri, khususnya Kuala Lumpur. Tentunya sudah mulai mendapatkan tiketnya di berbagai fasilitas tiketing, ya, baik itu online maupun travel. Ini merupakan bagian dari sosialisasi yang kami lakukan sehingga masyarakat terinformasi bahwa segera terbang penerbangan AirAsia ke Kuala Lumpur. Saya rasa demikian. Pak, persiapan. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas Jalan Raya Pangkal Pinang Muntok, tepatnya di Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat pada Kamis 22 September. Kecelakaan tersebut menewaskan pengemudi sepeda motor Yamaha Heon GT warna biru dengan nomor polisi B4743 BGF bernama Marni, 50 tahun, warga desa Kacung, Kecamatan Kelapa. Sementara Talita sang penumpangnya mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke puskesmas setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, selamat siang Firda, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada.
kemarin pada Kamis 2022 September 2022 sekitar pukul 10 terjadinya kecelakaan tunggal yang melibatkan 2 orang penumpang yang melaju dari arah Jebus ke arah Pangkal Pinang. Mereka hendak bepergian ke arah Pangkal Pinang. Sesampainya di Desa Ibul, Kecamatan Sipang Tritip, Kabupaten Bangka Barat, mereka mengalami kendala di bagian motornya hingga oleng dan terjatuh ke aspal. Kasat Lantas Polres Bangka Barat itu M. Hardi mengatakan saat dikonfirmasi kecelakaan tunggal itu terjadi di sekitar pukul 10 pada Kamis. Kedua orang berboncengan ini terlibat laka lantas. 1 orang pengemudi bernama Marni meninggal dunia akibat insiden itu. Sementara Talita yang diboncengnya mengalami luka-luka di bagian kepala hingga badannya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Begitu kata Aibtu Hardi maksud kami. Kata dia kedua orang ini menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon GT warna biru melaju dari arah Jebus menuju ke Pangkal Pinang. Saat di tengah jalan mereka mengalami slip pada motornya dan hilang kendali sehingga keduanya terpental ke jalan. Akibat peristiwa tersebut ia mengimbau kepada masyarakat dan memasang pelang peringatan rawan kecelakaan di jalan. Katanya himbauan ini berguna untuk mengingat masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut agar tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Begitu Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang mahasiswa dinyatakan meninggal dunia seusai tersambar petir saat berkemah di wisata Agro Bukit Warwangi, Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang pada Jumat 23 September. Untuk diketahui, mahasiswa tersebut bernama Ikhwanul Mukminin, 19 tahun, asal Desa Pasirwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, melakukan kemah bersama temannya di Bukit Warungwangi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Desi. Iya, baik. Terima kasih rekan Firda dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang telah diinformasikan bahwa 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi di wisata Agro Bukit Warwangi, Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. 1 orang tersebut yakni seorang mahasiswa asal Desa Pasirwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, dinyatakan meninggal dunia akibat tersambar petir pada Jumat 23 September 2022 kemarin. Menurut informasi dari Kepala BPBD Kabupaten Serang, Nana Sukmana, ia membenarkan peristiwa tersebut dan ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan pada saat kejadian tersebut memang di lokasi wisata Agro Bukit Warwangi tersebut sedang terjadinya hujan lebat. Dan pada saat peristiwa tersebut terjadi, posisi korban dan juga rekannya ini sedang berada di dalam tenda. Dan pada saat kejadian, kedua korban ini memang tidak berpindah tempat atau pergi ke tempat lainnya, namun tetap berada di dalam tenda sehingga keduanya tersambar petir. Dan juga memang nampak tenda yang digunakan oleh kedua korban ini tampak robek begitu. Dan 1 orang memang dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 rekannya kini dilarikan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu untuk korban meninggal dunia telah dibawa oleh tim Inafis guna dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga. Begitu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. PT Jakarta Propertindo mengungkapkan bahwa revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki memakan anggaran hingga 1,4 triliun rupiah. Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto, menginformasikan anggaran tersebut merupakan alokasi dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kemudian Widi menjelaskan bahwa pihaknya akan mengembalikan dana tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Leon Wikel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Firda. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengungkapkan bahwa revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki atau TIM memakan anggaran hingga 1,4 triliun. Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto, menginformasikan anggaran tersebut merupakan alokasi dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Ia mengatakan bahwa total anggaran sebesar 1,4 triliun didapat dari PEN usai menonton pagelaran perdana Geraha Bakti Budaya di TIM Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian Widi menjelaskan bahwa pihaknya akan mengembalikan dana tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Sebagai informasi, PEN merupakan dana pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa manfaat yang bisa diberikan dari adanya TIM akan melebihi nilai anggaran revitalisasi sebesar 1,4 triliun itu. Demikian rekan Firda, kembali kepada Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com Leon Wikel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berikut liputannya untuk Anda. Tahunnya gitu Pak atau tentu, gimana? tentu sebagaimana kita subsidi transport, harus ada alokasi anggarannya, harus disiapkan subsidi sehingga kegiatan seni budaya itu menjadi kegiatan yang diurus oleh negara juga. Selama ini para seniman itu kerepotan mencari anggaran. Kenapa saya bikin proposal sana sini? Kenapa? Karena negara tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan seni. Nah, kita dimulai sekarang. Kita bangun fasilitasnya, habis itu kita harus siapkan anggarannya untuk itu. Upaya pemerintah Kota Pagaralam untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Nendagung untuk kesekian kalinya kembali gagal. Meskipun berbagai program diluncurkan agar BKL mau menempati lapak di dalam gedung Pasar Nendagung. Bahkan Pemkot pun sudah tidak memungut biaya atau gratis sementara waktu kepada PKL yang akan masuk kios namun selalu saja gagal. Bahkan PKL yang sudah ditertibkan dari luar gedung dimasukkan ke dalam gedung hanya bertahan dalam hitungan hari saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Wawan Septiawan yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Wawan. Terima kasih rekan Birda. Selamat siang, Tribuners. Benar teman, bahwa memang sejak 4 tahun terakhir ini di kepemimpinan Bapak Wali Kota Alpian Maskoni, pemerintah Kota Pagaralam terus berusaha merelokasi para pedagang yang ada di Pasar Terminal Nendagung. Para PKL pedagang kaki lima ini sudah direlokasi untuk masuk ke gedung Pasar Nendagung. Namun tidak butuh waktu lama mereka kembali keluar untuk berdagang menggelar lapak di luar gedung. Hal ini menjadi salah satu momok bagi pemerintah Kota Pagaralam karena beberapa upaya sudah dilakukan termasuk menggratiskan biaya kios yang ada di gedung tersebut. Namun sejak pemerintahan Alpian Maskoni yaitu 2019, pedagang tetap saja keluar dari gedung tersebut dengan berbagai alasan, termasuk mereka mengatakan bahwa di dalam gedung sepi pembeli, padahal gedung tersebut berada tepat di dalam Pasar Nendagung. Namun saat ini pemerintah Kota Pagaralam terus melakukan inovasi agar para PKL tetap mau masuk ke situ, masuk ke gedung, karena memang gedung ini sudah dibangun dengan sedemikian rupa, bahkan dengan masuknya para PKL di gedung ini, maka Pasar Nendagung akan terlihat lebih rapi. Dalam waktu dekat ini, pemerintah Kota Pagaralam, yaitu Bapak Alpian Maskoni, akan bertemu langsung dengan para pedagang untuk mendengar apa keluhan dan apa alasan mereka keluar dari gedung tersebut. Nanti apa yang didiskusikan akan
akan kembali dilakukan rembuk apakah memang pedagang mau atau ingin pasar tersebut kembali dibenahi. Namun saat ini pemerintah Kota Pagar Alam masih tetap melakukan pendekatan kepada pedagang untuk segera masuk ke gedung tersebut karena memang gedung tersebut sudah dibangun menggunakan dana APBN atau dari Kementerian Perdagangan, sayang jika tidak dihuni. Begitu Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Wawan Setiawan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Nunukan kembali melakukan penertiban bangunan liar di sekitar Pasar Yamaker, Kelurahan Nunukan Barat pada Jumat 23 September pagi. Bangunan liar tersebut selama ini dibangun oleh pedagang kaki lima PKL untuk menjajakan barang dagangannya sekaligus menjadi tempat tinggal. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Nunukan Edi mengatakan pagi tadi pihaknya kembali turun ke Pasar Yamaker untuk mengecek bangunan liar yang sebelumnya disampaikan kepada PKL untuk membongkar sendiri bangunannya. Kota Pontianak menggelar perlombaan Dragon Boat yang diikuti oleh 8 peserta se-Kalimantan Barat. Perlombaan ini diadakan sebagai bentuk rangkaian kegiatan pesona kulminasi atau titik kulminasi matahari yang terjadi di bumi Katulistiwa selama 3 hari pada tanggal 21, 22, dan 23 September 2022. Dengan adanya pesona kulminasi tersebut, kegiatan perlombaan Dragon Boat diadakan pada Jumat 23 September pagi hingga sore hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Teddy Yahya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Teddy. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang sahabat Tribuners dimanapun berada. Memang benar bahwasanya kemarin pada tanggal 23 September tahun 2022, Kota Pontianak mengadakan perlombaan Dragon Boat yang diikuti peserta di seluruh Kalimantan Barat. Terdapat 18 peserta ya sahabat Tribuners. Ya, dan kegiatan ini berlangsung sebagai bentuk rangkaian kegiatan dalam memeriahkan pesona kulminasi. Ya, kulminasi ini adalah salah satu fenomena alam yang terjadi dan berada di garis Katulistiwa atau berada juga di Kota Pontianak ya sahabat Tribuners. Ya, dan itu terjadi selama 3 hari di Kota Pontianak. Ya, dan kegiatan tersebut juga dimeriahkan oleh seluruh peserta pada pagi harinya ya, di mana pada pagi hari itu dilakukan babak penyisihan dan berlanjut hingga sore hari. Ya, dan pada sore hari itu sekitar pukul 15.30 itu para peserta mengikuti perlombaan di babak final ya, memperebutkan juara 1, 2, 3, dan 4 nih saat ini sahabat Tribuners yang berada seperti yang terdapat di video tersebut ya sahabat Tribuners. Ya, adapun perwakilan yang diikut sertakan di sini berada dari beberapa daerah ya sahabat Tribuners ya, yaitu seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Mengkayang, Mempawah, Kuburaya, Pontianak,
dan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, di sini sedikit menarik sahabat Tribuners bahwasannya Kabupaten Kapuas Hulu ini memiliki jarak yang cukup jauh dan terjauh dari antara mereka yang atlet yang ikut serta dalam pertandingan kali ini atau perlombaan kali ini. Ya, di mana jarak kurang lebih untuk mencapai kota Pontianak dari Kapuas Hulu itu jika melalui jalur darat sekitar kurang lebih 657 km ya sahabat Tribuners. Dan jika melalui jalur sungai itu sekitar 842 km. Nah, jika juga melewati jalur udara maksud saya, nah itu kira-kira memakan waktu kurang lebih 1,5 jam ya sahabat Tribuners. Ya, dan perlombaan ini dimenangkan oleh perwakilan dari tim Kapuas Hulu, di mana diketahui juga tim Kapuas Hulu membawa sebanyak 4 tim dalam 2 nama, yaitu nama Nuan Tenang 1, Nuan Tenang 2, dan juga Merak Emas 1 dan Merak Emas 2. Ya, bahwasanya pada waktu pertandingan kemarin hanya tim dari Nuan Tenang 1 dan 2 itu ternyata masuk ke babak final sahabat Tribuners. Ya, dan Amaden selaku ofisial ketua juga menyampaikan rasa bangganya dikarenakan memang ia menjelaskan pada waktu itu persiapan untuk mengikuti perlombaan itu sangat singkat ya sahabat Tribuners. Namun lewat kekompakan dan semangat tim Nuan Tenang dapat meraih peringkat pertama, dan untuk Nuan Tenang 2-nya meraih peringkat keempat sahabat Tribuners. Iya. Dan peringkat selanjutnya itu disusul pada peringkat kedua itu tim dari Radit RJ, itu berada dari Kabupaten Kuburaya. Terus selanjutnya untuk juara yang ketiga itu tercatat nama tim dari Tridharma, yaitu dari Kabupaten Mempawah, sahabat Tribuners. Ya, inilah keseruan yang berlangsung di Kota Pontianak. Salah satunya juga Dragon Boat ini ya, sahabat Tribuners. Dan untuk saat ini beberapa agenda acara atau kegiatan juga masih sedang berlangsung hingga nanti malam, sahabat Tribuners. Ya, terima kasih Firda. Mungkin segini yang dapat saya sampaikan dari Kota Pontianak. Kembali ke rekan Firda, selamat siang. Baik, terima kasih rekan Teddy Yahya dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Nunukan kembali melakukan penertiban bangunan liar di sekitar Pasar Yamaker, Kelurahan Nunukan Barat pada Jumat 23 September pagi. Bangunan liar tersebut selama ini dibangun oleh PKL atau pedagang kaki lima untuk menjajakan barang dagangannya sekaligus menjadi tempat tinggal. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Nunukan Edi mengatakan pihaknya kembali turun ke Pasar Yamaker untuk mengecek bangunan liar yang sebelumnya disampaikan kepada PKL untuk membongkar sendiri bangunannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan memang pada Jumat kemarin pagi, Satuan Polisi Pamung Praja Nunukan itu melakukan penertiban bangunan liar yang ada di sekitar Pasar Yamaker, Kelurahan Nunukan Barat. Bangunan liar itu selama ini memang dibangun oleh pedagang kaki lima ataupun PKL untuk menjajakan barang dagangannya sekaligus juga menjadi tempat tinggal. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Nunukan Edi mengatakan pihaknya kali ini kembali turun lagi ke pasar untuk mengecek bangunan liar yang sebelumnya sudah disampaikan sebelumnya kepada PKL untuk membongkar sendiri bangunannya. Namun pada saat pengecekan kemarin pagi memang pedagang kaki lima sendiri menertibkan atau melakukan pembongkaran bangunannya, sehingga personel Satpol PP yang turun ke lapangan tidak sempat untuk melakukan pembongkaran tempat pedagang kaki lima tersebut. Namun beberapa material itu sudah sempat dibantu oleh personel Satpol PP untuk memindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. Dan Edi menyebut sejauh ini memang ada 2 unit bangunan liar lagi yang akan dibongkar, namun itu bangunannya ukurannya sedang atau bangunan kios. Tapi sebelum dibongkar nanti akan dilakukan terlebih dahulu rapat bersama organisasi perangkat daerah ataupun OPD terkait
dia menginginkan juga komitmen pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan dulu kegiatan di fasilitas parkir di situ, baru kemudian nanti akan ditertibkan sisanya. Hal itu kata Edi perlu dilakukan bahwa untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa lahan yang dibongkar itu memang benar akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, utamanya pengunjung pasar yang maker. Menurut Edi, penitipan bangunan liar itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai tempat parkir kendaraan bagi pengunjung pasar, karena selama ini pasar yang maker belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga banyak pengunjung pasar yang memarkirkan kendaraannya agak ke tengah jalan sehingga mengganggu lalu lintas ataupun pengunjung pasar yang lainnya. Dia berharap kepada pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan lahan tersebut sehingga tidak digunakan lagi oleh PKL. Menurut Edi, bila tidak segera dimanfaatkan lahan tersebut untuk parkir, maka berpotensi pedagang kaki lima akan kembali mendirikan bangunan ataupun kios untuk kemudian menjajakan barang dagangannya di pasar tersebut. Dalam waktu dekat, Edi sampaikan bahwa OPD terkait harus melakukan rapat terkait rencana pembangunan lahan parkir di atas lahan yang sudah ditertibkan Satpol PP tersebut. Demikian laporan sementara dari Nunukan Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Febrianus Felix dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Nelayan asal Sukamandi, Damar, Belitung Timur, Yofri Yuleo, berhasil ditemukan oleh nelayan setempat di Pantai Malang Lepau, Burung Mandi pada Sabtu 24 September. Setelah korban ditemukan, tim SAR gabungan lalu membawanya ke Puskesmas Mengkubang untuk mendapatkan visum luar. Dokter Puskesmas Mengkubang, Dr. Rafli mengatakan penyebab kematian lelaki berusia 25 tahun tersebut karena diduga tersambar petir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Brian Bimantoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Brian. Baik Firda, di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Bisa saya kabarkan Firda dan Tribuners, nelayan asal Sukamandi, Damar, Belitung Timur, Yofri Yuleo, 25 tahun, akhirnya ditemukan di pencarian hari kedua, hari ini Sabtu 24 September 2022, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan oleh nelayan di Pantai Malang Lepau, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Dokter jaga Puskesmas Mengkubang, Dr. Rafli mengatakan kemungkinan besar penyebab kematian Yofri karena tersambar petir. Hal itu karena terdapat jejas atau lecet di bagian kepala hingga dada, termasuk luka bakar di bagian dada, punggung, dan lengannya. Karena disambar petir, lalu korban tenggelam hingga hanyut. Kematian Yofri diduga sudah 48 jam, karena telah terjadi pembusukan di bagian perutnya. Komandan Tim SAR Gabungan Fernandus Nadabdab mengatakan jasad korban ditemukan oleh nelayan setempat dengan jarak sekitar 5 mil dari TKP awal dan dalam kondisi mengapung di lautan. Fernandus bilang saat ditemukan di tubuh korban tidak ada tanda luka-luka bekas gigitan hewan buas. Sebelumnya peristiwa hilangnya nelayan ini terjadi pada Jumat pagi, Firda dan Tribuners. Fernandus mengatakan pencarian hari pertama terkendala cuaca buruk, yaitu hujan deras sepanjang hari. Tim SAR juga sempat menurunkan satu rubber boat di bawah guyuran hujan, namun karena alasan safety, jadi dihentikan. Fernandus mengungkapkan kronologis lengkapnya Yofri pergi bersama pamannya Amril kemarin Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat menggunakan perahu kater masing-masing. Setelah sampai 30 meter dari daratan, Yofri mengode Amril bahwa rokoknya ketinggalan dan ingin diambil. Yofri terlihat berenang saat akan mengambil rokoknya itu. Kemudian saat Amril pulang melaut sekitar pukul 3 pagi, dia melihat perahu Yofri masih di tempat semula. Amril lalu balik ke kampung dan mengecek Yofri Yuleo, ternyata belum kembali dari saat dia terakhir bertemu. Pihak keluarga dan warga desa pun langsung mencari keberadaan Leo di seputaran kampung maupun di seputaran pantai sekitar pesisir tersebut. Lalu pukul 9.30, pihak dari Basarnas, BPBD, dan pihak terkait mendapat laporan orang hilang. Tim gabungan dari unsur Basarnas Belitung, Tagana Beltim, TNI Polri, dan BPBD Belitung Timur juga dibantu oleh prosesi adat setempat serta warga sekitar. Pencarian korban hilang resmi ditutup pada hari ini karena korban sudah ditemukan. Kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Brian Bimantoro dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia atau SPI menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 24 September siang. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional atau HTN. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari
dari tribunnews.com. Ada Danang Triatmojo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Firda. Ya, unjuk rasa ratusan buruh tani ini diawali dengan aksi long march dari depan Balai Kota DKI Jakarta menuju Istana Negara. Namun, pihak kepolisian telah memasang pembatas 2 lapis kawat berduri dan beton di depan gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata, sehingga aksi buruh ini terpaksa dipusatkan di kawasan Patung Kuda. Adapun ratusan buruh yang mengikuti aksi hari ini tampak memakai seragam berwarna hitam dan oranye. Mereka juga membawa sejumlah atribut aksi unjuk rasa. Di antaranya, spanduk yang bertuliskan penolakan pemberlakuan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta poster berisikan tuntutan agar pemerintah melindungi petani dan menyetop segala bentuk kriminalisasi terhadap mereka. Selain spanduk, ada pula masa aksi dari buruh tani asal Pandeglang yang membawa beberapa tandan pisang. Pisang tersebut diungkap sebagai simbol untuk menyuarakan soal kedaulatan pangan kepada pemerintah. Partai Buruh Tani, para buruh tani juga meminta pemerintah memperhatikan hak-hak tani, khususnya hak penguasaan tanah untuk para petani di Indonesia. Adapun aksi ini membawa 3 tuntutan utama. Pertama, para buruh tani meminta pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh korporasi. Kedua, buruh menolak Omnibus Law yang dinilai hanya melayani kepentingan investor dan proyek-proyek strategis pemerintah seperti food estate. Ketiga, buruh menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sampai saat ini demo dari Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia masih berlangsung. Direncanakan nanti perwakilan dari pengunjuk rasa akan diterima oleh kantor staf presiden untuk bermediasi mendengar tuntutan yang diaspirasikan oleh para petani. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Danang Triatmojo dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Para MUA atau di Banjarmasin ditantang untuk merias kue. Tantangan unik ini untuk para MUA tersebut merupakan salah satu rangkaian pada acara produk kosmetik makeover, yakni makeover 12 tahun birthday gathering party pada Jumat 23 September. Acara berlangsung di Hotel Fuge Banjarmasin tersebut dihadiri sejumlah undangan dari kalangan praktisi tata rias atau MUA dan customer loyal serta pihak toko. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Salma Saurin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salma. Baik rekan, ya. Ya, silakan rekan Salma. Baik rekan Firda, tentunya menjadi tantangan bagi para make up artist Banua di Kalimantan Selatan yang biasanya menata rias wajah harus dihadapkan pada tantangan untuk merias kue. Pastinya hal ini bukan hal biasa bagi mereka. Sebagai make up artist, ada yang hal tidak bisa dan mungkin ada yang cukup percaya diri untuk merias kue ini. Tapi ada juga yang merasa kebingungan untuk dari mana mereka harus memulainya. Tantangan unik ini terselenggara dari rangkaian pada acara produk kosmetik makeover atau makeover 12 tahun birthday gathering party pada Jumat 23 September 2022 tadi. Acara berlangsung di Hotel Fugo, Banjarmasin, yang dihadiri oleh sejumlah dari kalangan praktisi tata rias atau make up artist dan customer loyal serta pihak-pihak toko lainnya. Tentunya mereka berhadapan pada sebuah kue tar mini yang harus mereka Halo rekan Salma Saurin, bisa mendengar kami dari studio?
rekan Salma. Untuk menghias kue. Nah, menurut beberapa pengakuan dari makeup artis yang ditantang untuk hal ini, ternyata mereka belum pernah merias kue. Tentu menjadi pengalaman pertama dan tantangan tersendiri bagi mereka. Nah, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Salma Saurin dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Terus komitmen untuk menjadikan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan cekap digital, kursus komputer secara gratis Hub Terampil Digital Pontianak pun telah sukses menggelar Grand Opening Angkatan ke-37 di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu 18 September lalu. Instruktur Hub TD Pontianak Ridwan menyampaikan pada Grand Opening Angkatan ke-37 ini diikuti oleh sekitar 100 orang peserta baru serta dihadiri oleh puluhan alumni Hub TD Pontianak. Ratusan peserta ini merupakan warga dari kalangan yang kurang mampu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Muhammad Rokib yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rokib. Itu tempat kursus secara gratis ya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang cukup terkenal ya di kalangan masyarakat Kota Pontianak, karena hingga saat ini sejak berdirinya tahun 2010 lalu sampai saat ini ya Hub TD Pontianak sudah berhasil meluluskan ribuan anak muda ya. Tercatat dari keterangan instruktur Hub TD Pontianak itu Bapak Ridwan bahwa sudah tercatat 3.000-an alumni ya. Nah, pada tahun ini, tahun 2022 akhir ini, sudah memasuki pada angkatan ke-37. Nah, pada angkatan ke-37 ini sedikitnya ada sekitar 200 peserta yang mendaftar ya. Namun hanya 100 peserta saja yang diterima oleh TD Pontianak. Nah, dari sekian banyaknya peserta yang diterima ini merupakan warga dari kalangan kurang mampu ya. Hal tersebut sesuai dengan program dari pusat yaitu Yayasan Hub Pontianak yang terfokus pada program kursus komputer bagi warga yang kurang mampu. Nah, pada peserta yang mendaftar di Hub TD Pontianak ini nantinya akan mendapatkan beberapa program kursus seperti Microsoft Office Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan internet, serta setelah lulus nantinya akan diberikan seperti sertifikat bahwa mereka terbukti sudah dinyatakan lulus dari Hub TD Pontianak sebagai tempat kursus komputer secara gratis, sehingga hasil dari kursus tersebut nantinya bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh para alumni untuk bekerja. Dari keterangan yang disampaikan oleh instruktur Hub TD Pontianak Bapak Ridwan bahwa banyak alumni dari Hub TD Pontianak ini setelah lulus itu sudah langsung bekerja baik di perusahaan swasta maupun di lingkungan pemerintahan seperti itu. Nah, hingga saat ini Hub TD Pontianak terus komitmen ya dalam mencetak SDM yang unggul dan cakap digital ya. Hal tersebut sesuai dengan era digitalisasi saat ini yang sudah memasuki kecanggihan teknologi, sehingga anak muda tidak bisa menghindari hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Muhammad Rokib atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari instruktur Hub TD Pontianak, Bapak Ridwan. Berikut liputannya untuk Anda. Yang mengikuti kursus komputer, sekarang kita sudah masuk di angkatan 37. Memang setiap angkatan itu jumlah siswa yang mendaftar semakin banyak dan semakin bertambah. Dan di angkatan 37 aja yang mendaftar itu kurang lebih 240-an. Tapi kita hanya menerima sekitar 100 orang saja yang kita terima. Dan harapan mereka yang sudah gabung di Hub TD angkatan 37 ini, mereka belajarnya lebih serius lagi supaya menjadi bekal mereka di masa depan nanti. Itu. Materi-materi yang akan didapatkan sama mereka ya salah satunya adalah keterampilan mengetik 10 jari. Jadi dengan mereka bisa mengetik 10 jari, nanti mereka akan bekerja lebih efisien lagi nanti kalau udah kerja di kantoran.
Terus kedua itu Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga belajar tentang internet. Nah, itu yang dipelajari di KOPTD Pontianak ini. Mereka kalau sudah lulus nanti mereka akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu sebagai bukti bahwa mereka sudah lulus dari KOP ini. Gitu. Karena ini sudah masuk di angkatan 37, dari setiap angkatan itu kan biasanya jumlah peserta 50 hingga sampai 100. Jadi bisa aja kurang lebih 3.000-an yang sudah lulus dari KOP ini. Rata-rata yang kami dapat informasi mereka kalau udah lulus dari KOP itu semua rata-rata mereka langsung bekerja. Rata-rata memang kerja di perusahaan bagian kantoran biasanya. Karena emang niat kami mereka masuk ke sini langsung bisa bekerja. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri bersama Polda Kalimantan Barat mengungkap praktik illegal logging di Kalimantan Barat. Bermula dari penggerebekan sebuah pabrik pengolahan kayu, kepolisian berhasil menguak jaringan praktik illegal logging dengan modus baru. Penggerebekan pertama dilakukan di pabrik pengolahan kayu bernama CV Sumber Mandiri Abadi, Desa Teluk Bakung, kilometer 46, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pertama di lokasi tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan pihaknya dari Polri sudah beberapa waktu lalu melakukan penyelidikan terkait dugaan penggunaan hasil illegal logging di pabrik tersebut atau praktik illegal logging. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ferry. Oke, baik, terima kasih Firda, selamat siang. Nah, terima kasih, saya melaporkan langsung dari Kota Pontianak, di mana pada kemarin itu hari Jumat 23 September ya, dari Mabes Polri bersama Polda Kalimantan Barat menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus praktik illegal logging yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, pengungkapan ini bermula saat dari tim Mabes Polri sama Polda Kalbar itu menggerebek sebuah pabrik yang berada di Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, di sana dari kepolisian itu menemukan adanya berbagai kayu olahan yang diduga itu merupakan hasil illegal logging, di mana modusnya itu menggunakan dari pihak pengelola ini menggunakan dokumen yang memang dokumen itu resmi namun digunakan berkali-kali untuk pengiriman hasil kayu illegal logging tersebut. Nah, diketahui bahwa dari hasil penjelasan Mabes Polri sendiri, hasil kayu illegal ini berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang diambil dari hutan-hutan yang tidak berizin. Mereka sampai berizin, kemudian menggunakan dokumen yang sudah digunakan sebelumnya, dilakukan pengiriman ke Kabupaten Kuburaya. Nah, setelah itu kayu-kayu ini kemudian diolah, yang mana hasil kayu-kayu tersebut kemudian dipasarkan, bahkan hasil dari olah kayu illegal logging ini sudah dikirimkan hingga ke sejumlah negara di Eropa dan juga ke Korea Selatan. Dengan untuk di 2022 saja itu dari pihak pengirim ini atau dari kasus ini sendiri, ada 3 perusahaan yang terlibat sudah melakukan ekspor sebanyak 21 kali ke luar negeri. Itu dengan rincian 18 kali ke Eropa, 18 kali dari CV yang satunya lagi, kemudian 3 kali dari CV yang lain. Nah, modusnya itu dengan menggunakan berbagai dokumen resmi yang sebelumnya harusnya itu hanya dipakai 1 kali perjalanan, namun oleh sindikat ini dilakukan untuk proses pengiriman berulang. Nah, kemudian untuk dari kasus ini sendiri, kepolisian itu menetapkan 1 orang tersangka berinisial S yang merupakan pengelola dari 3 perusahaan, yakni CV Sumber Mandiri Abadi, kemudian CV Rimbah Gemilang Indah, dan juga CV Pusaka Danau Sentosa. Nah, untuk saat ini baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun dari pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa masih akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk menguak seluruh praktik illegal logging dari kasus ini sendiri. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangan illegal logging yang terjadi dari dulu sampai sekarang, terjadi perubahan modus operandi. Mungkin kalau zaman dulu terjadi dilakukan dengan terang-terangan. Namun demikian, seiring berjalan waktu, modus operandi ini semakin berkembang, bagaimana para pelaku menyiasati dengan menggunakan dokumen. Jadi perizinan-perizinan ini dimanfaatkan oleh mereka, ya,
tapi tidak dilaksanakan implementasi seperti aturan semestinya. Tentunya dengan adanya kejadian-kejadian ini, tentunya ini akan merugikan negara. Tadi sudah sampaikan bahwa dari kejadian tanggal 7 September kemarin, kemudian diawali dengan mengamankan dua truk yang berisi dengan kayu, ya, kemudian dikembangkan oleh para penyidik kami beserta jajaran Polda Kalimantan Barat. Kemudian dikembangkan, ternyata memang di sini ditemukan bahwa ada korelasi dengan beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV Limbah Gemilang Indah atau RGI, kemudian CV Sumber Mandiri Abadi atau CV SMA, dan CV PDS Pusaka. Indonesia memiliki kekayaan kuliner tradisional yang melimpah. Salah satunya di daerah yang dikenal berada di dataran tinggi, yakni Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Satu dari sekian santapan khas yang cukup terkenal di daerah julukan Bumi Mas Rempulu ini, yakni dangke. Makanan ini warnanya putih dengan teksturnya mirip dengan tahu. Selain nikmat, dangke juga tinggi akan kandungan proteinnya. Hasni, seorang pengusaha kuliner tradisional, mengaku mampu memproduksi 10 bungkus dangke dalam setiap hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, terima kasih untuk rekan Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh rekan Firda bahwasanya kuliner di Indonesia itu mempunyai ragam kuliner yang sangat melimpah. Itu bisa didapatkan di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya itu di Kabupaten Nrekang, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dinamakan dangke. Jadi seperti yang oleh Ibu Hasni, seorang penjual sekaligus pengusaha, ya, pembuat dangke yang telah memproduksi dangke ini sejak tahun 2024, ya, dan sampai hari ini. Jadi dangke ini adalah makanan rakyat Kabupaten Nrekang yang sedari dulu sudah hadir di kabupaten yang mempunyai dataran atau kabupaten yang dijuluki sebagai Bumi Mas Rempulu. Cara pengolahannya ini cukup sangat sederhana Tribuners, karena dangke ini terbuat dari susu kerbau ataupun susu dari sapi yang kemudian diolahnya itu dengan cara dimasak sampai mendidih. Kemudian untuk cara pengolahan bahan lainnya itu diteteskan getah pepaya Tribuners dengan ditambahkan secukupnya garam. Kemudian apabila dangkenya ini sudah mendidih, maka hasil gumpalannya itu kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari kelapa, ya, dari tempurung kelapa. Setelah itu setelah dimasukkan ke dalam tempurung kelapa, maka dangke ini dilepaskan kemudian dibungkus dengan daun pisang Tribuners. Adapun yang memesan dangke di Kabupaten Nrekang ini cukup beragam Tribuners, mulai dari warga lokal maupun dari berbagai provinsi lainnya sering memesan makanan tradisional Kabupaten Nrekang ini, dan salah satunya adalah Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo yang pernah mencicipi langsung dangke atau makanan tradisional Kabupaten Nrekang ini Tribuners. Selain itu, dangke juga sering dijual di mancanegara seperti Amerika, Singapura, Malaysia, dan
negara Asia lainnya. Saat ini dangke sapi itu dijual belikan itu dengan seharga Rp20.000. Tribuners, itu khusus untuk dangke sapi. Dan kemudian untuk dangke kerbau itu pasti jauh lebih mahal ketimbang dangke sapi ini, Tribuners. Saya pikir seperti itu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur atas laporan Anda mengenai makanan khas dari Nrekang yakni dangke. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Hasni, seorang warga Kelurahan Lakawan, Kecamatan Angge Raja maksud kami yang menjual dangke. Berikut liputannya untuk Anda. Lainnya, biar bagaimana ditegas kalau tidak matang betul ini. Pokoknya harus. Pokoknya kita harus betul-betulan. Itu nih kalau tidak terlalu matang digoreng, alhamdulillah di wajan. Kalau bagus Pemerintah Kota Bekasi melakukan penertiban bangunan liar di bantaran Kalijati, Kelurahan Kayu Ringin, Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan pada Kamis 22 September. Sejumlah bangunan semi permanen yang digunakan sebagai lapak pedagang dihancurkan menggunakan alat berat, namun masih terdapat bangunan yang seolah tak tersentuh. Bangunan tersebut adalah markas atau pos organisasi masyarakat. Ada sedikitnya 4 bangunan milik organisasi berbeda. Kondisi ini dipandang sinis warga. Mereka menilai Pemkot Bekasi tidak adil lantaran hanya rakyat kecil yang berani digusur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Yusuf Batiar yang akan melaporkan. Silakan rekan Yusuf. Selamat siang Firda dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan pemerintah Kota Bekasi pada 22 September 2022 kemarin melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran Kalijati, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Kota Bekasi, di mana sejumlah personel dari Satpol PP dan juga personel gabungan TNI Polri dikerahkan dalam proses penertiban bangunan kali ini. Namun proses penertiban bangunan terkendala beberapa alasan, di mana pihak pemerintah berhasil merobohkan ataupun merubuhkan sejumlah bangunan yang merupakan milik warga yang biasa digunakan untuk aktivitas berdagang dan juga aktivitas parkiran mobil. Namun ada beberapa bidang bangunan yang tidak dapat dibongkar, yaitu markas atau pos milik 4 organisasi masyarakat. Hal ini tentu saja membuat sejumlah warga protes pada saat kegiatan penertiban berlangsung. Mereka ingin pemerintah bersikap ataupun menampilkan kebijakan yang adil agar seluruh bangunan di bantaran kali dapat dirobohkan ataupun dapat ditertibkan. Namun karena terkendala hal itu, pihak Pemkot kemudian berusaha melakukan mediasi dengan ormas pemilik bangunan. Mediasi berjalan cukup alot hingga malam hari. Baru pada Jumat 23 September 2022, pihak dari ormas dan juga APBP dan pemerintah Kota Bekasi melakukan penertiban 4 bidang bangunan pos ataupun markas ormas tersebut. Adapun berdasarkan keterangan dari lurah setempat, penertiban ini dilakukan untuk membebaskan lahan yang merupakan sepadan sungai. Halo, rekan Yusuf. Rekan Yusuf bisa mendengar kami dari studio? Di Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kota Bekasi. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Yusuf Batiar dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Lurah Kayu Ringin Jaya, Riki Suhendar. Dan berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah untuk penertiban hari kedua kita telah melaksanakan giat untuk pembongkaran area markas ormas
bersama dengan bangunan-bangunan liar yang ada dimanfaatkan oleh warga berjalan dengan lancar dan dari jam berapa tadi Pak kegiatannya Pak? Kita mulai dari jam 8. Ini ditargetkan hari ini rampung gitu Pak? Kayaknya belum selesai sih, karena kan ini sisi kiri dan kanan totalnya itu kalau bentangan panjang ada 900 meter, kalau dikali 2 kan kiri kanan itu ada 1,8 km. Untuk gereja sendiri Pak akan dimakan apa gimana? Untuk gereja, karena kita masih komunikasi, karena kan ini masalahnya tempat ibadah yang dimanfaatkan oleh warga gitu. Kita coba komunikasi sejauh mana untuk izin mendirikan bangunannya, untuk alasan dan segala macam gitu. Karena di sini kan untuk ibadah, karena memang area ini adalah fasus-fasum yang digunakan untuk warga masyarakat. Pak, ini terlihat ada kayaknya warga belum siap mengosongkan bangunan ya Pak. Memang prosesnya gimana Pak sebelum eksekusi kita sudah melaksanakan himbauan sudah dari 2 bulan yang lalu gitu, memberikan himbauan peringatan dari kelurahan, kecamatan, dari Satpol PP sudah. Cuman ya mungkin karena memang ya warga enggan untuk keluar dari areanya ya seperti ini. Tapi tetap kita kasih pengertian secara humanis mengenai schedule kita, karena memang kita sudah menurunkan semua personil yang ada di pemerintah kota. Pak, alasan mereka itu bertahan hampir 2 bulan dari pemberitahuan itu kenapa Pak? Ya mungkin enggan untuk keluar, karena dari awal kita sudah menginformasikan untuk mensterilkan area sisi kiri dan kanan Kalijati gitu. Ini mereka nanti bakal dialokasikan tempat lain atau gimana Pak? Karena memang di sini kan bukan peruntukannya untuk dibangun gitu, karena memang resikonya apa? Karena di sini kan area kali besar lah hitungannya. Saat nanti curah hujan tinggi, ini akan tergenang air. Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Kabupaten Bekasi, Wanto, menargetkan para atletnya untuk bisa mendulang 20 medali emas pada ajang Porprov Jawa Barat ke-14 maksud kami 2022. Sebanyak 25 atlet renang andalan dari Kabupaten Bekasi yang bertanding di nomor 42 nomor maksud kami akan diturunkan pada event yang berlangsung pada 12 hingga 19 November nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Rangga Baskoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rangga. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Firda. Diketahui bahwa Tribuners sebentar lagi event olahraga terbesar di tingkat Jawa Barat, Porprov ke-14 akan berlangsung pada 12 sampai 19 November. Adapun kabupaten kota yang akan bergabung pada event tersebut adalah Kabupaten Bekasi yang mengandalkan cabang olahraga renang untuk bisa mendulang medali emas. Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Bekasi Wanto menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan sebanyak 20 medali emas dibawa pulang ke Kabupaten Bekasi. Untuk itu sebanyak 25 atlet andalan Kabupaten Bekasi akan dipersiapkan untuk bertanding di 42 nomor berbeda yang akan berlangsung pada 12 sampai 19 November. Selain melakukan latihan rutin, atlet tersebut juga akan diikutsertakan dalam kompetisi sehingga bisa mengukur kekuatan lawan dan juga kekuatan sendiri untuk dijadikan bahan evaluasi sehingga nantinya bisa menghasilkan hasil yang maksimal begitu. Wanto juga menambahkan bahwa sejumlah atlet yang masih berusia belia akan diberikan kesempatan untuk berlaga juga pada event Porprov 2002 mendatang. Diketahui juga bahwa Tribuners Kabupaten Bekasi ini sendiri memiliki beberapa atlet andalan yang memang telah bersaing atau bergabung dalam kontingen Indonesia di beberapa event kelas internasional seperti misalnya Afla Fadlan yang kemarin juga diikutsertakan dalam Olimpiade 2021 atau 22 begitu. Sejumlah atlet renang andalan dari Kabupaten Bekasi yang dipersiapkan untuk laga pada Porprov mendatang diantaranya adalah Juliana Megiwong, Maria Lipona, Petra Saptarian Puspa Melati, kemudian Dinda Cahaya Rembulan, Maharani Sekar, Afla Fadlan, Muhammad Fahri, Ahmad Erik Fatoni, Reza Bayu, kemudian Aji. Demikian Tribuners. Ya,
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Bekasi, Pak Wanto. Berikut liputannya untuk Anda. Kita bisa mencapai target lah yang kita pertahankan dengan mengintip kekuatan lawan yang tergabung di kejuaraan ini. Kita bisa evaluasi medali kita di posisi berapa, karena lomba ini diikuti oleh perenang-perenang elit dari daerah. Nah, cuma saat ini masih tergabung di klub masing-masing, tapi kita tahu mereka membela kota dan kabupaten mana. Dan catatan waktu ini kita bisa melihat kekuatan lawan dan kekuatan kita sendiri. Berarti pertandingan Porda besok juga termasuk salah satu pemanasan begitu ya, Pak? Ya, ini adalah trainingnya lah gitu. Baik, Pak Ketua, nanti targetnya kalau Porprov sendiri dari Kabupaten Bekasi berapa nih medali emas untuk renang? Kita hitung untuk berenang saat ini, karena kemampuan berenang saat ini kan bisa kita tentukan dari catatan waktu yang saat kita sekarang itu di 20 emas berarti. Yang diturunkan berapa atlet, Pak Ketua? Kita menurunkan atletnya 25. Yang bertanding berapa cabang? Berapa nomor? Dari 42 nomor. 42 nomor. Baik. Pak Ketua sendiri harapannya seperti apa nanti kalau sudah Porprov kepada para atlet ini, Pak Ketua? Ya, kedepannya kita bisa mempertahankan untuk atlet untuk Porda 2026 karena atlet Porda kita juga banyak bagus gitu. Ini kan salah satu lumbung emas juga begitu kalau renang begitu, Pak Ketua. Jadi beban nggak sih Pak Ketua? Kalau dengan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah 2026 kita banyak mencetak atlet baru. Baik, berarti yakin optimis segitu ya Pak Ketua? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Setelah ini masih ada program live update travel Tribunnews yang akan dipandu host Diamita. Dan akhirnya saya Firdananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.